Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Salah satu tantangan terbesar saat ini bagi para orang tua adalah ketika dia harus memperhatikan pendidikan anak yang seharusnya di sekolah berpindah ke rumah. Jadi sebetulnya sederhana, Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa nasihat dari saya pribadi untuk kita semuanya. Yang paling penting adalah bagaimana orang tua bisa menjadikan rumah sebagai sekolah. Ini penting, rumah sebagai sekolah. Karena sebetulnya memang rumah itu juga adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Tantangan terbesar saat ini adalah ketika orang tua tidak terbiasa dengan mendidik anak, mengajarkan ilmu kepada anak di rumah, yang akhirnya selama ini dilimpahkan ke sekolah. Lantas ketika anak-anak harus belajar di rumah, orang tua merasa kewalahan. Sebetulnya ada beberapa tips ya, ada beberapa nasihat yang kita bisa berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, bahwa yang perlu diperhatikan pertama sekali adalah ibadah anak di rumah. Bagaimana ketika adzan berkumandang, dia harus sholat. Mungkin saat sekarang ini tidak bisa sholat berjamaah ke masjid, tinggalkan handphonenya, tinggalkan televisinya, tinggalkan aktivitasnya, dan dia bisa melakukan aktivitas ibadah dengan segera berwudu, kemudian sholat kalau bisa berjamaah bersama kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah baca Quran. Bagaimana anak kita di rumah itu kita tanamkan kecintaan dan kerinduan serta kemauan untuk membaca Al-Quran sekaligus menghafal Al-Quran. Yakinlah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita memiliki anak yang kecenderungan terhadap Al-Quran itu tinggi, kecintaan terhadap Al-Quran itu baik, kita berikanlah dia jadwal baca Quran. Dari jam sekian setelah maghrib misalnya harus baca Quran sampai isya. Atau di waktu duha, dia sholat duha, kemudian berikan waktu dia untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Bimbing dan dipantau serta ditemani. Harus mau tidak mau seorang tua itu harus berkorban untuk anak-anaknya selama mereka di rumah. Kemudian yang ketiga, diajarkan anak-anak itu untuk senantiasa disiplin waktu. Biasanya mereka di sekolah itu disiplin, maka di rumah jangan sampai tidak disiplin. Orang tua itu harus punya peraturan. Bagaimana sekolah punya peraturan, maka orang tua juga harus punya peraturan yang sama di rumah. Jam sekian dia harus bangun, jam sekian dia istirahat, main handphone juga jam sekian, nonton televisi jam sekian, semua dibatasi. Ya, semuanya dijadikan sebagai peraturan yang sifatnya enjoy, tidak terlalu menekan, tapi tetap ada pengawasan. Kemudian yang keempat, perlu diperhatikan bagi orang tua adalah anak-anak itu didampingi belajar. Mau tidak mau, orang tua harus memiliki atau mengorbankan waktu untuk mendampingi anak belajar. Kapan anak membutuhkan orang tua harus ada di situ. Saat ini kita semua sedang diuji. Kalau kita ingin betul-betul selamat dari masalah konflik yang sangat besar ini, masalah anak-anak kita, maka dampingi anak-anak kita untuk belajar. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana agar anak-anak kita itu di rumah memiliki kedisiplinan, kemudian belajar yang baik. Jangan lupa yang paling penting komunikasi dengan guru-gurunya. Komunikasi dengan sekolahnya, dijalin hubungan yang baik, ikuti semua ketetapan, kemudian instruksi, petunjuk, proses pembelajaran yang diberikan oleh sekolah kepada orang tuanya. Dan terakhir, berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang perlu dirutinkan oleh orang tua untuk anaknya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Tanamkan kesabaran dalam diri kita masing-masing untuk demi kebaikan anak-anak kita semua. Dekatkan anak kita kepada Allah, dekatkan dengan salat, dekatkan dengan baca Quran, disiplin waktu. Insyaallah mereka akan menjadi anak-anak yang membanggakan meskipun mereka tidak berada di sekolah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.